Sebagaimana tadi sudah disebutkan ya oleh moderator, hari ini kita membicarakan mengenai narkosis ya. Ketika narkotika bertemu hipnosis. Saya yakin kita sudah cukup sering ya, katakanlah misalnya kalau ada eh, figur publik ya, atau ada entah artis atau pejabat atau mungkin ya tokoh terkenal lainnya yang ketangkap kena narkoba misalnya ya. Sering mungkin ada yang mengatakan ngapain pakai narkoba, mending ngefly pakai hipnosis gitu kan ya. Karena kabarnya ya sensasinya kurang lebih sama ya, ada rasa rileks di tubuh ya, mungkin juga perasaan yang gembira luar biasa dan lain sebagainya. Nah, tapi tahukah bahwa ternyata sejarah hipnosis dengan narkotika ya dalam sejarahnya ini pernah bertemu ya, pernah berjalan beriringan antara narkotika dengan hipnosis atau yang disebut dengan narkosis. Nah, hari ini kita akan membicarakan mengenai topik ini ya, teman-teman. Kita mendiskusikan lebih lanjut ya, mulai dari sejarahnya, asal-usulnya ya. Kemudian narkosis ini sebenarnya apa sih? Obat apa yang dipakai atau zat apa yang dipakai untuk memunculkan efek narkosis ini nanti. Kemudian juga penggunaannya untuk apa saja, ya? Apakah penggunaannya persis seperti hipnosis misalnya, atau ada penggunaan-penggunaan yang spesifik sifatnya? Dan pada akhirnya juga kita perlu mendiskusikan lebih lanjut, ya. Kenapa kok istilah narkosis sekarang hampir tidak pernah kita dengar, ya? Kemana narkosis ini sekarang? Apakah masih ada yang menggunakannya? Nah, ini yang akan kita bicarakan juga di akhir presentasi nanti, ya. Nah, sebagaimana telah diperkenalkan tadi ya, ini eh, bio ringkas saya ya. Kemudian ini beberapa buku yang saya tulis ya, yang sudah terbit maupun dalam proses ya. Eh, yang paling baru adalah Mengenang Sigmund Freud ya, Warisilah Apinya Bukan Abunya. Ini buku yang baru terbit pada September kemarin, tanggal 23 untuk memperingati hari kematian Sigmund Freud ya. Mungkin untuk teman-teman yang belum membaca buku ini, saya boleh kasih spoiler dikit ya, kasih bocoran dikit. Buku ini bukan untuk membela Sigmund Freud. Buku ini bukan untuk terus-menerus kita fokus ke Freud saja, ya. Seperti judulnya ya, Warsilah Apinya Bukan Abunya, saya ingin pembaca mengerti bahwa tidak semua pemikiran Freud itu relevan hari ini. Ada beberapa pemikirannya yang sudah tidak perlu lagi kita lakukan karena memang tidak berguna ya, atau lebih tepatnya tidak memiliki bukti yang cukup hari ini. Nah, di dalam buku ini saya hanya menyajikan warisan-warisannya yang masih relevan ya. Dan kalau teman-teman baca di penutupnya ya, yang mungkin sudah memiliki, saya memberikan penegasan bahwa buku ini sebenarnya adalah perpisahan ya. Setelah ini saya tidak akan menulis satu buku khusus untuk Freud ya. Ini adalah buku perpisahan. Saya ingin psikoanalisis itu lebih berkembang ya. Karena kalau teman-teman nanti misalnya masuk ke psikologi atau ke konseling misalnya ya, atau ke terapi-terapi alternatif juga, ada pemikiran yang kuat bahwa psikoanalisis itu hanya Freud ya. Psikoanalisis hanya Freud. Padahal psikoanalisis itu banyak sekali dan sampai sekarang masih banyak teori-teori baru yang muncul melalui penelitian-penelitian mereka. Nah, buku ini ingin saya gunakan sebagai perpisahan sebenarnya. Gampangnya, wis ini warisannya yang masih bisa kita gunakan. Nah, ada beberapa warisannya yang sudah tidak bisa kita gunakan lagi hari ini. Nah, kemudian buku-buku yang dalam proses ini yang sudah selesai ditulis, nah sedang dalam proses
baik menyunting maupun dikoreksi ya. Untuk yang hipnoanalisis, arah baru dalam praktik hipnosis profesional, ini mohon maaf ya, tidak bisa digunakan secara umum karena dia hak penerbitannya ini milik saya sekaligus milik LPK Olah Pikir Indonesia ya, dari Pak Afifi Arka. Jadi khusus untuk buku pegangan pelatihan ya. Nah, untuk 3 buku setelahnya ini bisa kita gunakan secara umum. Ini ada Soshin menjawab beragam kritik mengenai hipnosis dan hipnoterapi ya. Untuk teman-teman yang mungkin sering mendapat kritik ya mengenai hipnosis dan hipnoterapi, boleh nanti dibaca buku ini biar tahu seperti apa ya menjawab kritik-kritik itu secara tepat, secara layak. Kemudian ada hipnologi ya. Ini berisikan kumpulan teori hipnosis. Penting ya kalau mau praktik ya jelas harus tahu teorinya dulu ya. Kecuali teman-teman ingin praktik buta istilahnya ya, blind practice. Kemudian ada 50 juru hipnotis dan hipnoterapis paling berpengaruh di dunia. Nah, untuk yang buku terakhir ini akan diterbitkan pada Hari Hipnotisme Dunia ya, pada bulan Januari nanti. Nah, ini adalah buku-buku yang saya tulis ya. Oke, kita masuk ke apa yang mau kita pelajari hari ini ya. Ini adalah daftar isinya ya, atau daftar materinya. Pada asal-usul kita akan membahas mengenai kebuntuan teoritis, kemudian epistemological break, dan menuju era baru. Kita akan meninjau nih, dari mana sih datangnya pemikiran kok orang sampai mempertemukan narkotika sama hipnosis gitu ya. Apa yang menjadi dasar pemikiran mereka gitu. Nah, ini yang akan kita bahas di sini nanti. Termasuk juga sering dikatakan dalam sejarah hipnosis ya bahwa pemikiran Charcot ya yang sebelumnya juga sudah kita bicarakan, pemikiran Charcot yang membayangkan bahwa hipnosis ini analog dengan penyakit ya. Kemudian juga Freud meninggalkan hipnosis ya, itu dianggap sebagai penyebab dari jatuhnya hipnosis. Nah, kita akan meninjau kembali topik ini dengan mempertimbangkan ini patahan epistemologi ya, atau epistemological break. Untuk melihat nih, apakah sebenarnya memang penyebabnya hanya karena 2 orang yang menolak hipnosis itu kemudian sampai hipnosis jatuh gitu ya, atau ada suatu desain yang lebih besar mengapa hipnosis bisa sampai jatuh. Kemudian mengenai narkosis, ada tokoh yang sangat kreatif di sini ya, yang memunculkan untuk pertama kalinya ide menggunakan narkotika di dalam praktik terapi gitu ya. Namanya Stephen Horsley. Kemudian efek berbiturat dan hipnosis ya, ada sodium amital dan serum kejujuran. Kemudian praktik narkoanalisis. Sekarang nanti kita lihat nih, apa hubungannya narkoanalisis sama psikoanalisis atau hipnoanalisis gitu lah. Apa yang membedakan ketiga bidang tersebut. Kemudian efek sampingnya ya, efek samping ini yang membuat akhirnya ditinggalkan ya narkosis ini. Ya, ini apakah benar dia itu serum kejujuran ya. Kemudian juga ada efek samping kecanduan, nanti kita tinjau lebih lanjut. Kemudian juga apa yang dilaporkan oleh klien ketika berada dalam pengaruh narkosis itu, apakah dia benar-benar memunculkan ingatan atau sebenarnya hanya fantasi saja. Ini yang akan kita diskusikan ya pada hari ini. Kita mulai dari asal-usulnya. Bersama dengan publikasi Charcot bahwa hipnosis adalah bagian dari penyakit ya, atau Charcot menyebutnya sebagai hipnosis yaitu sebagai petit hysteria ya, atau histeria mungil, atau mungkin teman-teman boleh membayangkan bahwa hipnosis itu adalah indikasi dari gangguan mental ya. Nah, ini pertama kali Charcot yang melihat ya. Jangan berpikir bahwa wah ini Charcot salah ini ya, hipnosis kok penyakit, padahal hipnosis itu bisa juga digunakan pada orang normal gitu ya. Nah, logikanya jangan dibalik ya. Charcot ini
membahas hipnosis sebagai bagian dari penyakit, bukan penyakit itu sendiri. Ya, dia hanya membahas itu bagian dari penyakit. Kemudian penelitian-penelitian berikutnya memang mengkonfirmasi ya bahwa eh, terbelahnya kesadaran yang sebagaimana terjadi dalam hipnosis ya. Ada dua jenis pikiran, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar atau tak sadar itu ya. Nah, itu sebenarnya adalah indikasi nanti yang akan menjadi penyebab dari atau etiologi dari gangguan mental. Jadi hipnosis menurut Charcot itu bukan penyakit ya, tapi bagian dari penyakit atau indikasi dari sebuah penyakit. Dan ditinggalkannya hipnosis oleh Freud karena tidak selalu dapat diandalkan. Nah, sebelumnya juga sudah kita pelajari ya dalam pertemuan seri 1, kita membahas Freud atau warisan Freud dalam hipnosis dan hipnoterapi ya. Salah satunya adalah adanya beberapa mitos ya mengenai Freud atau mengenai mengapa Freud meninggalkan hipnosis. Nah, salah satu alasan yang Freud sendiri katakan ya adalah karena hipnosis tidak selalu dapat diandalkan. Kenapa begitu? Karena Freud sendiri bahkan sampai ke ini sosok luar biasa dari Nancy ini ya di Prancis, yakni Profesor Bernheim. Freud itu sampai bawa pasiennya itu ke Bernheim ini karena Bernheim ini ahli hipnosis. Apa yang terjadi? Bernheim sendiri gagal menghipnosis pasien itu. Nah, kesalahan tidak terletak pada Freud maupun Bernheim, kesalahan terletak pada saat itu ya, induksi hipnosis atau protokol untuk menghipnosis yang sistematis, yang jelas itu belum ada ya. Justru kita harusnya bersyukur nih gara-gara tokoh-tokoh ini tadi yang jatuh bangun mempraktekkan hipnosis inilah akhirnya ya kita memperoleh pengetahuan yang lebih sistematis mengenai praktik hipnosis. Nah, tapi sampai di sini ada dua alasan ini yang seringkali dijadikan kambing hitam ya mengenai jatuhnya hipnosis. Jadi anggapan Charcot bahwa hipnosis adalah bagian dari penyakit, kemudian juga Freud meninggalkan hipnosis karena tidak selalu dapat diandalkan, itu seolah-olah dibayangkan sebagai dua alasan utama mengenai jatuhnya hipnosis. Ini kalau mau kita pikirkan baik-baik gitu ya, apa iya dua orang dokter oke lah, Charcot ini memang saat itu disebut-sebut sebagai the Napoleon of Neurosis ya, ahli dari gangguan mental. Tapi Freud sendiri saat itu juga masih apa ya, dia belum terkenal juga, dia hanya ngekor saja ke guru-gurunya saat itu. Dia belum punya teori sendiri yang mapan ya. Dia reputasi internasional juga belum didapat saat itu. Nah, ini saja sebenarnya sulit untuk diterima gitu loh. Masa hanya penolakan dari dua orang ini akhirnya hipnosis ya bisa jatuh gitu loh. Padahal yang mempraktekkan hipnosis sangat banyak gitu. Nah, tapi saat itu sekolah Nancy, sekolah yang didirikan oleh Profesor Bernheim, ini menjadi harapan utama untuk kemajuan hipnosis ya, karena Profesor Bernheim sendiri masih sangat aktif ya, masih sangat aktif untuk menggunakan hipnosis. Tapi sayang beribu sayang ya, Bernheim sendiri mengalami kesulitan untuk menjalankan induksi hipnosis ya, persis seperti tadi ya, kasus yang Freud bawa, pasien yang Freud bawa kepada Bernheim untuk dihipnosis karena Freud terus-menerus gagal ya. Ternyata Bernheim sendiri ketika mencobanya juga gagal ya. Jadi induksi hipnosis ini yang saat itu sulit untuk dilakukan. Apa yang ada dalam pikiran Bernheim adalah apa teknik terbaik untuk menjalankan induksi. Hari ini kita tahu induksi hipnosis itu banyak ya. Relaksasi progresif, kemudian body drop, ya, kemudian shock induction atau induksi cepat, induksi kejut, ya, atau juga teknik confusing, teknik membingungkan dan lain sebagainya. Itu teknik-teknik yang baru ada ya belakangan ini, ya. Sebelumnya belum ada teknik seperti itu. Jadi orang itu bingung hipnosis membawa orang masuk ke hipnosis ini dengan metode seperti apa, ya. Nah, yang ada dalam benak Bernheim ini adalah apa teknik terbaik.
Ya. Teknik yang sekiranya bisa digunakan untuk semua jenis pasien. Ya. Nah, kita bisa melihat nih, kalau teman-teman mungkin sudah beli ya buku di Pustaka Hipnosis Indonesia ini, ada buku judulnya Terapi Sugesti ya, itu buku yang ditulis oleh Profesor Bernheim ini. Sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia ya, ini bukunya ini. Nah, buku ini jelas ini di dalamnya ya. Sebenarnya buku sugestif terapeutik itu bukunya tebal besar ya, tapi karena kami mengerti bahwa masyarakat kita itu tidak apa ya, tidak akrab ya dengan buku-buku tebal ya. Apalagi kita sering baca itu mungkin kalau lagi ya lagi di luar ya, lagi nunggu atau lagi senggang ya misalnya. Kita sulit kalau harus bawa buku-buku besar ya. Akhirnya kami selaku book packager juga ya, pengrajin buku, kami bedah bukunya, kami ambil beberapa bab kunci ya. Nah, dalam buku ini jelas nih Prof. Bernheim ini ya, dalam buku Sugestif Terapeutik ini atau dalam terapi sugesti yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, beliau mulai menunjukkan ya, kalau teman-teman baca itu pasti kesan ini langsung didapatkan bahwa hipnosis ini mulai dia tinggalkan. Dia berulang kali mengatakan dengan banyak sekali bukti anekdot ya, contoh-contoh kasus bahwa hipnosis ini hanya perlu dipraktekkan di awal-awal saja. Ya, hanya di awal saja. Hipnosis formalnya hanya di awal-awal saja. Berikutnya itu udah nggak perlu dilakukan. Menurut Bernheim, ya dalam buku ini sugesti saja itu cukup. Ya, dia hanya mengatakan itu, sugesti saja cukup. Jadi awalnya memang dihipnosis, ya di sesi-sesi awal ya, dihipnosis. Sesi kedua juga mungkin pakai hipnosis. Sesi ketiga masih pakai hipnosis. Nah nanti sesi keempat udah nggak perlu dihipnosis itu, cukup ngobrol pakai sugesti saja. Ya, makanya akhirnya Profesor Bernheim ini lebih dikenal dengan metode sugesti atau yang kemudian ia sebut untuk pertama kalinya sebagai psikoterapi. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak ya yang dari psikoterapi ya. Inilah asal-usul psikoterapi itu. Justru sebenarnya sebagian besar buku selalu memberikan kredit kepada Freud ya, pujian kepada Freud seolah-olah Freud adalah pencipta dari psikoterapi pertama. Padahal istilah psikoterapi pertama kali digunakan, diucapkan itu oleh Profesor Bernheim untuk menegaskan metode sugesti ini. Jadi psikoterapi atau terapi sugesti ini dulu sinonim, ya, dulu sinonim. Inilah asal usul psikoterapi itu dari hipnosis. Itu mengapa kita sebenarnya penting untuk mempelajari hipnosis ya, karena asal usul kita itu dari hipnosis ini. Ya, siapapun yang mempelajari psikoterapi, ya, terapi apapun yang diarahkan untuk psikologi manusia, ya, untuk jiwa manusia, seyogyanya dia juga mempelajari hipnosis. Karena ibarat kata hipnosis itu apa ya? Ya leluhurnya ya, mbah-mbahannya gitu. Tuh. Nah ini loh sebenarnya ya, baik penolakan Charcot maupun Freud, kemudian juga ternyata harapan utama ya yang dimiliki oleh hipnosis, komunitas hipnosis saat itu, ternyata juga kesulitan untuk mempraktikkan hipnosis, khususnya dalam induksinya. Nah, hasil dia sendiri menyarankan hipnosis formal hanya beberapa sesi awal, pekerjaan terapeutik sepenuhnya dengan metode sugesti ya. Berikutnya itu hanya dengan metode sugesti atau yang kemudian disebut sebagai psikoterapi. Ini ya kebuntuan teoritisnya. Jadi kita bisa melihat nih kondisi saat itu dia seperti ini ya, bahwa ternyata ada banyak hambatan yang dilalui untuk mempraktikkan hipnosis. Gampangnya pertanyaan apa teknik terbaik ini nggak menemukan jawabannya sampai akhirnya
Profesor Bernheim sendiri harus memutar jalan, ya. Kalau hipnosis nggak bisa digunakan, ternyata metode sugesti masih bisa berguna. Dia memberikan penekanan pada metode sugesti. Itu ya. Termasuk juga nanti muridnya Bernheim ini, Emil Coe, ini bukunya juga sudah diterjemahkan, judulnya Autosugesti ya. Kalau mungkin teman-teman pernah mendengarkan praktik hypnoparenting ya, anak malam-malam lagi tidur dibisikin telinganya gitu. Ini pernah, ini kasus asli ya. Ini kasus asli. Ada seorang trainer hipnosis yang menjelaskan tentang metode hypnoparenting ini ya, metode bisikan ini. Kemudian ada salah satu mahasiswa psikologi yang sangat ingin meneliti tentang hal itu, tapi dia butuh referensi ya, butuh referensi khususnya referensi historis ya, asal usulnya ini sebenarnya tekniknya dari mana ya, siapa yang bikin pertama kali ini. Nah, dia tanya ke trainer tersebut dan trainer tersebut menjawab bahwa teknik ini diciptakan oleh Adi Gunawan. Nah, ini Pak Adi Gunawan memang pernah ya dalam salah satu rekaman YouTube-nya itu beliau menggunakan teknik ini, mengajarkan teknik ini. Tapi yang menciptakan teknik bisikan, metode bisikan ya, ini bukan Pak Adi ya. Pak Adi ini mengajarkan teknik itu, bukan menciptakan teknik itu. Yang menciptakan adalah Emil Coe ya, muridnya Profesor Bernheim. Jadi itu praktek yang sudah sangat lama ya. Tahun 1930-an itu Emil Coe. Nah, di buku Kekuatan Autosugesti yang diterbitkan oleh Pustaka Hipnosis Indonesia, buku Emil Coe itu menjelaskan dengan rinci ya, dan itu bukan hanya untuk pengasuhan ya, itu juga bisa diterapkan misalnya di lapas ya, atau di sekolah misalnya. Jadi diberikan sugesti sadar ya, bukan sugesti hipnosis. Tapi yang penting adalah sugesti itu diulang-ulang ya, diulang-ulang. Jadi era itu memang akhirnya hipnosis itu mengalami kemunduran karena kondisinya seperti ini ya, ada kebuntuan teoritis, ada pertanyaan yang belum terjawab. Yakni apa teknik terbaik untuk membawa seseorang masuk dalam kondisi hipnosis, atau apa teknik terbaik dalam induksi hipnosis ya. Kemudian epistemological break ya. Menurut Gaston Bachelard, nah ini namanya sama ini ya Pak Gaston ya. Jadi menurut Gaston Bachelard ya, beliau ini psikolog, psikoanalis dan filosof asal Prancis. Akan selalu ada titik jenuh dalam ilmu pengetahuan maupun sejarah. Ketika hal ini terjadi berlarut-larut, terjadilah patahan epistemologi atau epistemological break. Nah, teman-teman yang mungkin sudah menamatkan ya atau sudah menyelesaikan kuliah sarjana ya, setingkat sarjana lah ya, pastinya sudah memperoleh mata kuliah ya tentang filsafat, khususnya filsafat ilmu biasanya ya. Di situ biasanya dijelaskan adanya pohon ilmu ya, ada akar, ada batang, ada daun dan buah-buahnya. Akar itu merepresentasikan ontologinya, hakikatnya. Sementara batang merepresentasikan epistemologinya. Ya, sementara yang bagian atas ya, daun dan buah-buahnya ini melambangkan aksiologi. Ya. Ontologi itu hakikat dari ilmu. Epistemologi cara-cara untuk memperoleh ilmu tersebut. Ya. Epistemologi nanti meliputi logika, ya, kemudian bahasa, terus matematika, statistik, ya biasanya 4 hal ini itu masuk dalam epistemologi, ya. Kemudian aksiologi itu yang meliputi praktik dari apa yang sudah diperoleh, ya. Termasuk juga nilai moral dan etika itu masuk dalam aksiologi, ya. Gampangnya nilai aksiologi itu ya nilai aksi itu, ya. Apa nilai dari sebuah ilmu, yaitu aksiologi. Kalau ontologi tadi hakikat ilmu, ya dia termasuk di dalamnya itu ada metafisika itu ya, atau dalam fisika kuantum disebut sebagai fakta mentah. Ya, apa yang ada tapi perlu dikaji lebih lanjut. Ya, perlu dikaji lebih lanjut. Nah, ini
epistemologi ini adalah upaya-upaya itu tadi ya untuk memperoleh suatu ilmu ya. Nah, ini menurut Gaston Bachelard ini ada selalu ini titik jenuh ini dalam ilmu pengetahuan maupun sejarah. Dan ini menyebabkan terjadinya patahan epistemologi atau epistemological break. Atau dalam bahasanya Louis Althusser ya, itu disebut sebagai epistemological rupture ya. Apa yang terjadi 1 abad yang lalu di daratan Eropa adalah patahnya mata rantai untuk penyelidikan hipnosis. Seluruh pengetahuan yang ada sebelumnya diam mengendap. Ya, artinya bukan berarti pada masa patahan epistemologi ini nggak ada orang yang mempraktikkan hipnosis ya. Ada orang mempraktikkan hipnosis, hipnosis juga masih diteliti, tapi tidak ada kebaruan apapun yang menembus titik jenuh itu. Ya, sehingga pengetahuan-pengetahuan yang ada sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, ya, epistemologi itu sendiri, dia tidak bisa dijawab, ya, dia diam dan mengendap. Termasuk dalam titik ini sebenarnya banyak penelitian yang mengkonfirmasi statement Charcot ya bahwa hipnosis itu adalah penyakit dan itu datang dari orang-orang psikologi perilaku. Salah satunya adalah Hans Eysenck ya. Eysenck itu mengatakan dengan tegas bahwa hipnosis ini memang indikasi penyakit ya atau dia tanda-tanda dari penyakit mental ya di sini. Nah, dengan meninjau peristiwa penting ini, kita dapat melihat bahwa ada desain agung ya, yang seolah memang merancang jatuhnya hipnosis. Justru dari jatuhnya hipnosis ini, ya, pemahaman yang lebih mapan segera didapatkan. Ya, makanya kalau teman-teman baca sejarah hipnosis itu, tahun 1930 itu ada lonjakan tajam. Ya, ada lonjakan tajam. Yang sebelumnya hipnosis itu mulai tahun 1900 lah ya, sampai 1930 itu benar-benar mengendap ya. Dia tampak tidak memiliki kebaruan, tidak ada perkembangan yang signifikan ya era-era itu. Tapi ketika tahun 1930 itu tiba-tiba lonjakannya tajam ya, lonjakannya tajam. Ada arah baru ya, ada arah baru dalam teori dan praktik hipnosis. Nah, terhitung mulai tahun 1930-an ini ya, bersamaan dengan pemahaman yang semakin membaik dalam psikoanalisis dan psikologi perilaku, kebuntuan teoritis dapat dilampaui. Hipnosis menuju era baru yang menantinya. Ini adalah tokoh-tokoh yang menjadi generasi pembaru ya, para tasdidi ini. Orang-orang yang membawa semangat baru ya, pemikiran baru, mendobrak pemikiran lama yang katakanlah usang misalnya ya. Nah, generasi pembaru ini merekoleksi beragam ide klasik maupun kontemporer. Ini tokoh-tokoh ternama di dalamnya ya. Kalau mungkin kita di Indonesia hanya tahu satu ini, Milton Erickson ini ya. Nah, ini yang nama yang paling terkenal ini, di mana-mana disebut. Ya. Padahal yang lainnya ini sumbangsihnya juga luar biasa ya. Ini buku Louis Wolberg juga sudah diterjemahkan ya. Ada 2 jilid ini di Pustaka Hipnosis. Kemudian Merton Gill, Margaret Brennan, ini juga tokoh-tokoh yang mempopulerkan hipnoanalisis ya. Kemudian ini Ainsley Miares ya. Dia pencipta dari hipnografi. Jadi bagaimana praktik hipnosis yang nanti bisa digabungkan ya dengan tes-tes proyeksi dalam psikologi itu. Ini para generasi pembaru ya. Nah, jawaban untuk teknik terbaik dalam induksi hipnosis atau dalam hipnosis itu sendiri ditemukan akhirnya, yakni teknik yang dimengerti atau pernah dialami oleh subjek. Ya, ini ternyata jawabannya cukup sederhana ya. Teknik terbaik itu ternyata tidak terletak pada tekniknya sendiri. Teknik itu bisa dikatakan terbaik jika dia relevan dengan subjek yang dihipnosis. Ini jawaban yang akhirnya membuat lonjakan ya, atau yang akhirnya bisa kita simpulkan ya melampaui
kebuntuan teoritis sebelumnya. Ya, teknik terbaik adalah teknik yang dimengerti atau pernah dialami oleh subjek. Dalam artian, ketika seseorang dihipnosis misalnya ya, disugestikan, bayangkan Anda berada di sebuah pantai ya, Anda mendengarkan desiran ombak, kemudian terpaan angin ya, ada di menerpa kulit Anda dan lain sebagainya gitu ya. Anda bisa melihat langit yang cerah, Anda mungkin melihat dari kejauhan juga ada perahu, ini membuat Anda menjadi lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih damai, dan seterusnya gitu ya. Ketika hal ini diutarakan, ya, kemudian subjek yang dihipnosis itu mengerti, dalam artian dia tahu tuh rasanya nyaman, lagi ngecil gitu ya, lagi nyantai di pantai seperti apa, dia mengerti, dia bisa terhipnosis. Tapi kalau dia nggak pernah di pantai, mungkin karena dia anak gunung ya, dia bukan anak pantai, akhirnya ya dia nggak relate ya, dia nggak ngerti maksud dari relax yang di pantai itu seperti apa. Itu ya. Jadi tekniknya harus dimengerti oleh subjek. Makanya ini sebelum dihipnosis kan biasanya ada intake form itu ya, ada pengumpulan informasi lebih dahulu, ini termasuk ditanyakan ya, termasuk tempat yang nyaman, yang tenang ya, yang secure base itu ya, itu yang mana ya. Bisa jadi justru kamarnya sendiri, ya, boleh-boleh saja itu ya. Yang jelas teknik ini harus dimengerti. Semua tokoh-tokoh ini menggunakan pemikiran ini ya, harus dimengerti tekniknya. Apa yang diungkapkan oleh sang juru hipnotis ke subjeknya ya, itu harus bisa dimengerti. Setidaknya harus pernah dialami lah ya. Subjek ini punya pengalaman terhadap sugesti itu. Nah, ternyata jawaban inilah ya yang tampaknya sederhana ini yang membuat kita lepas dari kebuntuan teoritis. Nah, kemudian kita masuk akhirnya ya, masuk ke narkosis itu. Nah, ini ada tokoh tadi ya, G. Stephen Horsley. Jika teknik terbaik ya adalah teknik yang dapat dimengerti atau pernah dialami oleh subjek. Bagaimana dengan mereka yang minim dengan pengalaman hipnotik? Atau mereka yang minim pengalaman sedasi, ya, sedatif atau penurunan kesadaran itu ya. Tentu sebenarnya kalau kita pikirkan secara sederhana ya, tidak ada orang seperti itu ya, karena penurunan kesadaran selalu kita alami ketika kita menjelang tidur gitu ya. Itu kan kita pasti mengalami penurunan kesadaran. Tapi bagaimana dengan mereka yang sulit untuk mengakses pengalaman tersebut? Mereka punya tuh pengalaman rileks ya, punya pengalaman yang nyaman, tenang, damai gitu ya. Tapi ada kesulitan untuk mengakses pengalaman tersebut. Contohnya yang saat ini memang yang saat itu ya, era-era ini narkosis ini keluar, ini banyak terjadi adalah orang-orang yang mengalami perang ya, orang-orang yang berangkat perang. Sebagian besar di antara mereka itu pulang dengan sel shock ya. Sel shock itu kayak semacam kejang itu ya. Jadi semacam tubuhnya kejang pada beberapa waktu misalnya. Nah, bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Orang yang mengalami sel shock atau kejang itu tadi setelah perang itu ya, karena adanya post traumatic stress disorder itu ya, PTSD itu, jelas bukan orang yang tidak memiliki pengalaman yang damai atau rileks ya. Mereka punya itu, tapi mereka sulit untuk mengaksesnya. Nah, jawaban atas pertanyaan ini dikerjakan oleh si Stephen Horsley ini ya, Stephen Horsley ini dia psikiater dan psikoanalis asal Amerika. Dia menggunakan barbiturat ya. Ini zat barbiturat untuk memunculkan efek menyerupai hipnosis. Nah, beliau ini menulis buku ini, narkoanalisis ini ya. Praktik psikoanalisis tapi menggunakan narkotika ini.
Nah, efek barbiturat dan hipnosis ya. Barbiturat ini diekstrak dari asam barbiturat, biasa digunakan untuk anestesi operasi atau obat penenang. Ya. Jadi ini umum digunakan ya, tapi tentu saja berada di bawah pengawasan dokter ya. Kita tidak bisa sewenang-wenang mengkonsumsi ini. Ada dua jenis utama yang digunakan. Yang pertama adalah sodium pentotal dan sodium amital. Sodium pentotal ini lebih ringkas waktunya, hanya kisaran beberapa menit. Sementara sodium amital ini waktunya cukup panjang, sekitar 1 jam. Ya, efeknya itu bertahan sekitar 1 jam. Nah, yang terakhir ini sodium amital kemudian dikenal sebagai serum kejujuran. Nah, nanti kita bicarakan lebih lanjut. Kenapa kok bisa dianggap serum kejujuran? Nah, apa yang telah dialami subjek setelah barbiturat masuk dalam tubuh adalah sedasi, penurunan kesadaran tadi. Kemudian ada sensasi mengantuk. Kemudian tubuh rileks, mati rasa atau analgesik gitu ya. Namun pikiran terjaga dan kapasitas untuk berbicara tidak terhambat. Jadi dia masih bisa ngomong banyak ini. Kalau pakai zat barbiturat ini tadi. Beda dengan kayak katakanlah obat tidur misalnya ya. Ya kita tidur gitu kan. Tapi kalau di sini pikiran kita ternyata masih terjaga ya, dan kita masih punya kapasitas untuk berbicara secara leluasa juga ya, tidak ada hambatan dalam hal itu. Nah, Horsley kemudian menyebut kondisi ini sebagai narkosis ya. Kondisi hipnosis yang disebabkan oleh narkotika. Ya. Nah, ini. Jadi kalau dulu ya, kalau dulu ini kan karena hipnosis sulit untuk dilakukan atau teknik terbaik ya, bahwa harus bisa dialami itu tadi atau dimengerti itu tadi ya oleh sang subjek. Terus kemudian muncul pertanyaan, gimana kalau kliennya ini katakanlah sulit untuk mengakses hal tersebut ya. Horsley merekomendasikan penggunaan barbiturat ini untuk memunculkan narkosis ya, atau kondisi hipnosis yang disebabkan oleh narkotika. Ini berkebalikan dengan kita sekarang ya. Orang pakai narkotika kita bilang nggak usah pakai narkotika, mending ngefly pakai hipnosis gitu kan. Orang zaman dulu enggak ini. Hipnosis nggak bisa dipakein ke kamu, mending ngefly pakai mending ke hipnosis pakai narkotika. Jadi logikanya kebalik nih sekarang ya. Nah, ini wajar karena memang penggunaan narkotika kan dilarang ya. Nah, makanya daripada ngefly pakai narkoba atau narkotika ya, mending ngefly pakai hipnosis. Tapi kalau dulu dalam pikiran Horsley ya, eh, karena kamu nggak bisa nih ke hipnosis ya, mending kamu ke hipnosis pakai narkotika saja. Ini kurang lebih logikanya seperti itu gitu ya. Nah, efek barbiturat juga digunakan untuk memperkenalkan subjek terhadap kondisi hipnosis. Ya, diharapkan bahwa sesudahnya ia dapat menjalani hipnosis formal dengan lebih leluasa karena pengalaman sedasinya. Ya, jadi ini adalah penggunaan awal ya, penggunaan awal dengan menggunakan barbiturat ini. Jadi karena ada beberapa orang yang sulit untuk mengakses pengalaman rileks ya, pengalaman yang damai itu tadi, akhirnya dia dikasih zat barbiturat dulu ya, sehingga ketika dia sudah mengalami ya perasaan rileks nyaman yang ada dalam narkosis itu ya, diharapkan bahwa pengalaman baru ini bisa digunakan sebagai pengalaman yang akan dipicu kembali ketika menggunakan hipnosis formal ya. Jadi ini digunakan untuk memperkenalkan kembali sebenarnya kayak gini loh kurang lebih hipnosis itu sensasinya nanti ya. Nah, hari ini kita tahu anchoring ya atau penjangkaran itu. Jadi misalnya contoh-contohnya itu ya. Dalam kondisi hipnosis dikatakan ya atau disugestikan ketika kamu membuka nanti, setiap saya menjentikkan jari ya,
kamu akan masuk dalam kondisi hipnosis lagi, ya. Kamu menutup mata kamu dan merasa rileks, tenang dan damai seperti saat ini. Kemudian mungkin dilakukan idiomotor respon, ya. Jika kamu mengerti gerakan ibu jari tangan kanan kamu. Nah, dia menggerakkan, oke, clear ya. Kemudian dia dibangunkan dari kondisi hipnosis, ya. Kemudian misalnya besoknya, ya, di sesi besoknya mau dihipnosis lagi, tinggal, ya, sang juru hipnotis ini tinggal menjentikkan jarinya saja, langsung ke hipnosis. Ya, ini disebut sebagai anchoring, ya, atau penjangkaran. Nah, kondisi yang sama ini digunakan, ya, logika yang sama digunakan untuk penggunaan awal barbiturat, ya. Jadi karena ada orang-orang yang sulit untuk mengakses kondisi hipnosis, ya, atau kondisi rileks karena trauma perang, akhirnya dia dikasih senyawa barbiturat agar dia diperkenalkan dulu, kayak kurang lebih kayak gini loh kondisinya. Boleh nanti misalnya di anchoring juga. Sehingga besoknya, ya, sudah nggak perlu pakai barbiturat lagi. Besoknya tinggal pakai hipnosis formal. Ya, teknik terbaiknya adalah teknik yang dimengerti atau pernah dialami oleh subjek. Karena subjek pernah mengalami efek barbiturat, akhirnya lebih mudah. Seperti ini ya logikanya. Nah, akhirnya saat itu banyak digunakan, ya. Yang memang paling banyak digunakan itu untuk orang-orang yang setelah perang itu mengalami shell shock gitu, ya. Karena mereka sulit untuk mengingat kembali pengalaman-pengalaman yang rileks dan lain sebagainya. Sebagian besar pikirannya terfokus pada pedihnya perang, ya. Nah, di sini tadi kita mengenal ada sodium amital dan serum kejujuran gitu, ya. Nah, kita coba untuk bicarakan mengenai hal ini. Melalui beragam uji coba, ya, sodium amital ini terbukti memungkinkan klien berbicara tanpa hambatan, ya. Dia bisa berbicara bebas. Dengan kata lain, di bawah pengaruh sodium amital, klien dapat diajak untuk berdiskusi mengenai suatu topik tertentu, mungkin yang berkaitan dengan pengalamannya, secara lebih bebas daripada dalam keadaan terjaga. Ini mungkin menyerupai orang-orang yang mengalami asosiasi bebas, ya. Menyerupai orang yang mengalami asosiasi bebas. Jadi dia bisa mengutarakan secara bebas, secara luasa, ya, apa yang muncul dalam pikirannya. Sodium amital banyak digunakan oleh psikiater forensik, ya, untuk kebutuhan forensik, untuk mengungkap kebohongan atau mengkondisikan seseorang untuk berkata jujur. Ia kemudian disebut sebagai serum kejujuran. Dan wawancaranya, di mana sodium amital digunakan, disebut sebagai wawancara amital. Nah, kalau teman-teman suka drakor, ya, mungkin ini yang cewek-cewek atau yang cowok biasanya juga ada lah, ya. Suka nonton drakor, boleh nanti nonton, atau mungkin sudah ada gitu, ya, yang nonton judulnya It's Okay That's Love. Kalau nggak salah, ya, It's Okay That's Love. Jadi itu bercerita tentang seorang novelis yang sukses, kaya, dan tampan, ya. Biasanya memang kalau drama itu kayak gini, ya. Sukses, kaya, tampan jadi satu paket, gitu kan. Biar dilemanya lebih besar nanti. Nah, jadi ada seorang novelis, ya, yang kaya, yang sukses, kaya dan tampan. Kemudian dia bertemu dengan seorang psikiater, ya, psikiater perempuan. Ya, ringkas kata mereka kemudian berpacaran gitu, ya, berpacaran sampai akhirnya, ya, ternyata sang novelis ini mengalami skizofrenia, ya. Dia memiliki eh, delusi, ya, dan halusinasi juga bahwa ada seorang anak sekolah menengah yang menjadi fansnya, ya, dan mengalami kekerasan atau abuse lah, ya, di rumah tangganya, di keluarganya, di mana ibunya dan juga dia itu sering disiksa oleh ayahnya yang sering mabuk-mabukan. Jadi sering dalam halusinasinya, ya, sang novelis ini melihat bahwa
si anak SMP ini ya, si anak SMP ini dia kakinya luka-luka ya, badannya penuh luka pokoknya. Tapi selalu tampak gembira dan dia berusaha untuk menjadi penulis hebat biar bisa kaya dan bisa mengajak ibunya itu pergi gitu ya. Nah, sampai akhirnya ternyata memang halusinasi ini mengarahkan dia pada perilaku bunuh diri ya, sehingga dia eh, memunculkan perilaku-perilaku yang sifatnya destruktif ya. Sebentar, ini saya charge laptop dulu. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Ya, kemudian novelis itu akhirnya masuk RSC gitu ya. Sementara ternyata dia punya saudara laki-laki yang sedikit lebih tua dari dia. Ini berada di penjara, ya, berada di penjara dengan tuduhan membunuh ayahnya, ya, membunuh ayah mereka. Ternyata memang sang novelis ini masa lalunya ya persis seperti halusinasinya itu, dia mengalami abuse ya, keluarganya itu dapat abuse atau penyiksaan, pelecehan dari ayahnya yang sering mabuk-mabukan. Dan ketika terjadi suatu hal ya, pertengkaran di rumah itu, sang ayah ini kemudian meninggal dunia dengan pisau tertusuk di perutnya. Ya. Dan kakaknya sang novelis ini ya, karena dia memang punya catatan berkelahi beberapa kali gitu ya, akhirnya dia dipenjara, dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap ayahnya. Dia dipenjara selama kurang lebih 15 tahun ya. Dan alhasil suatu hari ya, ketika sang novelis ini mengirim psikiater forensik ya untuk berbicara dengan kakaknya itu minta diberikan sodium amital ini agar dia sebenarnya tujuannya yang pertama adalah untuk meyakinkan dirinya bahwa dia tidak membunuh ayahnya. Dia tidak membunuh ayahnya. Dia ingin meyakinkan dirinya sendiri terhadap hal itu. Tapi ternyata ketika sodium amital ini diberikan, dia benar-benar tidak melakukan hal itu. Ternyata yang membunuh justru ibunya. Ya. Nah, itu spoilernya lah ya, teman-teman nanti boleh melihat sendiri lebih lengkapnya seperti apa. Karena ada lebih dari 10 seri seingat saya itu. Nah, jadi ada saat itu dipercayai sodium amital itu bisa membuat orang lebih berkata jujur. Sekalipun sebenarnya penelitian tidak membuktikan seperti itu. Penelitian hanya mengatakan dengan sodium amital itu seorang subjek ya atau klien dia bisa berbicara tanpa hambatan secara lebih bebas ya. Nah, dibayangkan oleh si Horsley itu ya, dibayangkan bahwa itu menyerupai kondisi yang diharapkan dalam psikoanalisis. Makanya dia bikin narkoanalisis. Tapi dalam pekerjaannya berikutnya ya, narkoanalisis ini berguna termasuk juga untuk mendeteksi kebohongan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti kalau dalam hipnosis ya, praktek narkoanalisis saat itu, asumsi-asumsi dasarnya mirip dengan terapi regresi kita saat ini. Ya. Ini sodium amital dan serum kejujuran. Nah, bagaimana praktik narkoanalisis? Terinspirasi dari hipnoanalisis ya, yang berusaha menjadi shortcut dari psikoanalisis karena faktor transferensi di dalamnya ya. Horsley menggunakan istilah narkoanalisis sebagai shortcut dari psikoanalisis karena efek barbituratnya. Nah, kalau teman-teman di sini melihat istilah hipnoanalisis, saya lagi-lagi ya, saya tidak akan bosan untuk mengingatkan hal ini. Hipnoanalisis bukan terapi regresi. Ya, ada perbedaan di dalamnya. Hipnoanalisis ini elemen dasarnya adalah transferensi, bukan regresinya. Ya. Jadi dia tidak memulihkan ingatan atau tidak membuat kita mengingat kembali secara presisi ingatan di masa lalu. Hipnoanalisis meyakini bahwa ingatan tidak bisa diperlakukan seperti itu sehingga dia bermain dalam transferensi. Transferensi ini bukan ingatannya yang muncul,
tapi perasaan yang ada di masa lalu itu muncul kembali. Ini justru lebih sesuai dengan teori ingatan jangka panjang implisit ya. Lebih sesuai karena sifatnya emosional, bukan kognitif atau bukan ya bukan yang sifatnya masih bisa diungkapkan atau deklaratif ya. Nah, Horsley ini menggunakan istilah narkoanalisis dengan efek barbituratnya. Mengingat sedasi atau penurunan kesadaran tadi yang dihasilkan oleh sodium amital dapat bertahan sekitar 1 jam. Jadi kan 1 jam itu lumayan ya untuk satu sesi gitulah. Jadi hitungannya ya udah satu sesi ini 1 jam. Maka jenis inilah yang digunakan dalam praktik narkoanalisis ya. Jadi dalam narkoanalisis ini yang dipakai adalah sodium amital ya. Dalam kerjanya banyak praktik terapi yang sebelumnya gagal menyembuhkan klien, setelah kurang lebih 16 sesi dalam narkoanalisis, mulai menunjukkan perubahan. Nah, bagaimana narkoanalisis ini bekerja? Ya, dia persis dengan hipnoanalisis. Ya. Atau ini tapi hipnoanalisis pinpoint ya, atau terapi regresi itu. Jadi dia lebih ke arah ini ya. Diminta untuk berbaring, kemudian sodium amital diinjeksikan ya, dimasukkan ke dalam tubuh, barulah kemudian ya dalam sekitar 1 jam inilah dia diajak untuk bercakap-cakap ya, untuk berbicara. Nah, karena sodium amital ini memungkinkan ya untuk berbicara tanpa hambatan, secara bebas, secara luasa, diasumsikan bahwa akhirnya data yang diperoleh itu lebih bersih ya, lebih jernih atau lebih presisi, katakanlah begitu. Ya. Ini yang terjadi dalam praktik narkoanalisis. Nah, menariknya lagi sodium amital ini ketika digabungkan dengan sugesti, ya, misalnya ketika klien berada dalam pengaruh sodium amital, dia mengutarakan banyak hal ya. Kemudian ketika efeknya sudah mulai berkurang, sang terapis mengatakan kamu akan melupakan apa yang sudah kamu katakan dalam sesi ini, dia bisa lupa itu. Ya, jadi bisa lupa. Jadi memang narkosis ini memang sangat serupa dengan hipnosis. Nah, ini praktik narkoanalisis ya, atau praktik analisis menggunakan narkotika. Nah, kita kemudian masuk ke hal-hal sehubungan dengan efek samping ya, atau sehubungan dengan penggunaan. Kalau penggunaan tadi kan kita melihat bahwa ada 2 penggunaan spesifik ya, yang digunakan dalam narkosis ini. Yang pertama, narkosis bisa digunakan untuk terapi ya, atau bisa juga digunakan untuk kebutuhan forensik ya, untuk kejujuran tadi. Tapi kita coba tinjau lagi efek sampingnya atau bagaimana narkosis hari ini gitu ya. Kenapa kita tidak pernah mendengarnya? Kenapa kok dia ditinggalkan akhirnya gitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa sodium amital ini dipercaya sebagai serum kejujuran. Ya. Nah, hari ini serum kejujuran tidak lagi digunakan. Alasan paling mendasar adalah karena laporan subjek, sekalipun di bawah pengaruh sodium amital, tidak benar-benar jujur. Ini ya, sebenarnya memang penelitiannya itu tidak mengatakan bahwa sodium amital itu bikin orang jujur. Ya, penelitiannya tidak mengatakan itu. Penelitiannya mengatakan sodium amital membuat orang lebih leluasa untuk berbicara. Ya, bukan jujur ya. Ya seperti yang kita tahu ya, orang leluasa untuk berbicara itu kan nggak harus berbicara yang jujur apa adanya ya. Dia bisa saja menyembunyikan suatu hal. Jadi ini tidak lagi digunakan ya. Sodium amital membuat subjek lebih leluasa untuk berbicara dan mengekspresikan perasaannya, bukan membuatnya lebih jujur. Apa yang diucapkan subjek seringkali bercampur dengan fantasinya sendiri. Itu ya. Jadi dulu pernah dipercaya sebagai serum kejujuran, tapi saat ini tidak lagi. Ya.
Termasuk juga orang-orang yang dari forensik ya, ini juga sudah meninggalkan sodium amital ini, ya sudah tidak lagi digunakan, gitu ya. Sekalipun saya baca itu di laporannya Amerika ya, Amerika Serikat itu tahun 2002 mantan agen CIA yang kemudian menjadi direktur FBI, saya lupa namanya siapa, dia memantik diskusi kembali untuk menggunakan serum kejujuran atau narkoanalisis ini. Tapi kemudian memang tidak disetujui ya atau tidak digunakan, dan pemerintah memberikan klarifikasi bahwa Amerika tidak lagi menggunakan serum kejujuran ya, atau truth serum. Sekalipun tidak menyangkal bahwa ada negara-negara yang masih menggunakannya. Jadi poinnya ada negara-negara yang masih menggunakan sodium amital ini, ya, tapi di Amerika sudah tidak lagi digunakan. Nah, Direktur FBI itu sendiri ingin menggunakan serum kejujuran khusus untuk orang-orang Al-Qaeda dan Taliban, ya, hanya untuk dua kelompok itu yang ingin dikasih serum kejujuran. Nah, ini ya, tapi sebagian besar negara tidak lagi menggunakan. Kemudian juga potensi untuk adiksi atau kecanduan ya. Alasan kedua mengapa barbiturat tidak lagi digunakan adalah kecanduan. Banyak subjek yang menjalani narkoanalisis selama lebih dari 20 sesi melaporkan bahwa ketika sesi dihentikan mereka merasa lemas, sulit bicara, hingga sesak nafas. Efek sedasi yang dimunculkannya mungkin menjadi alasan untuk lari dari masalah. Ya, jadi benar memang ya, narkosis ini bisa dikatakan apa? Jalan keluar ya dari kebuntuan hipnosis. Tapi ternyata dia sendiri juga mendatangkan masalah ya. Masalahnya adalah adiksi ini salah satunya. Bahkan penggunaan barbiturat untuk waktu yang lama atau jangka panjang juga memiliki efek samping lainnya seperti koma hingga meninggal dunia. Jadi efeknya ini nggak tanggung-tanggung juga ya. Alhasil wajar memang pada akhirnya kalau ditinggalkan ya, zat barbiturat ini ditinggalkan, tidak boleh lagi digunakan. Apalagi kalau digunakan hanya sekedar katakanlah untuk rekreasi gitu ya, itu tentu tidak boleh digunakan. Ini ya alasan kedua ya kenapa tidak lagi digunakan. Kemudian tadi dibahas juga ya bahwa dalam narkoanalisis tadi kan ketika bercakap secara bebas ya, ketika klien mengutarakan ya dalam narkosis secara bebas, secara luasa tadi, narkoanalisis meyakini bahwa itu adalah ingatan-ingatan yang aktual, ya, ingatan yang lebih bersih, yang lebih jernih. Komunitas psikoanalisis tidak membenarkan pemulihan ingatan melalui narkoanalisis. Ingatan tidak bisa dipulihkan sebagaimana kejadian aktualnya. Nah, ini sebenarnya hipnosis juga sudah tahu hal seperti ini ya. Ada yang namanya ingatan rekonstruktif gitu bahasanya. Tapi anehnya memang kenapa dalam pekerjaannya masih menggunakan ingatan-ingatan yang muncul dalam pikiran sang klien ya. Nah, di sini saya kasih catatan pahami peran sensor. Dalam praktik hipnosis maupun narkosis ini, masalah paling utama ya, kenapa sampai akhirnya ini ya, mereka meyakini itu ingatan asli, bukan fantasi, adalah karena mereka hanya tahu faktor kritis. Ya, faktor kritis ini adalah penjaga yang berada di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita. Ya, sugesti yang masuk ini akan dikritisi dulu sama faktor kritis ini. Ya, akan dikritisi dulu. Nah, hipnosis ini adalah salah satu cara untuk melemahkan faktor kritis. Ya. Atau katakanlah melampaui faktor kritis sehingga sugesti dalam kondisi hipnosis bisa menjadi lebih diterima oleh pikiran bawah sadar. Itu teori hipnosis. Apa yang tidak mereka pahami
adalah ada peran sensor. Peran sensor ini sama, berada di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Tapi kalau eh, faktor kritis tadi atau pikiran kritis tadi dari luar ke dalam, ya, dari sugesti yang ada di luar dimasukkan ke dalam diri kita, itu akan dikritisi. Kalau peran sensor, apa yang ada dalam diri kita mau keluar, ini disensor dulu. Nah, ini yang tidak dipahami oleh sebagian besar praktisi hipnosis dan narkosis. Ya, sehingga mereka ketika apapun yang muncul dari dalam, ya, yang dilaporkan oleh klien, seolah-olah itu ingatan aktual, ya, seolah-olah itu benar adanya. Padahal ada peran sensor, ada yang mengaburkan makna-makna itu. Gambaran-gambarannya itu dikaburkan. Nah, yang sudah ikut kelas metapsikologi ya, pasti tahu itu peran sensor itu apa. Ya, karena kita nanti memang secara khusus itu mempelajari juga dalam satu perspektif ya, perspektif topografi namanya. Itu kita membahas peran sensor, ada kerja pikiran nanti namanya. Ya, kerja pikiran itu ada mulai dari kondensasi, substitusi, dramatisasi. Itu nanti dibahas semua, itu bagaimana pikiran kita yang dari dalam, kalau mau keluar dia disensor dulu, itu kita bahas di situ. Nah, kalau kita nggak ngerti peran sensor, apa aja yang diomongin klien, kita cenderung mengiyakan, cenderung membenarkan. Kita nggak tahu itu aktual atau fantasi. Itu ya. Ini pentingnya untuk mempelajari peran sensor. Kalau kita hanya tahu faktor kritis, kita tahunya ya bagaimana mengakali agar sugesti bisa lebih diterima. Kita nggak ngerti bagaimana sugesti yang diterima dari dalam ketika keluar itu harus disensor dulu. Itu ya. Kemudian dengan ditemukannya teori pemrosesan informasi dalam ilmu kognitif. Ya, ini bukan hanya psikoanalisis ya, tapi ilmu kognitif juga atau psikologi kognitif atau cognitive science. Menjadi jelas bahwa tidak ada teknik yang valid untuk mengakses ingatan masa lalu secara bersih atau jujur. Ya, tidak ada ya teknik yang valid. Ingatan jangka panjang implisit bersifat manipulatif dan non-deklaratif. Ya, manipulatif ini tadi ada peran sensornya dan dia non-deklaratif, tidak bisa dikatakan. Makanya kalau dalam hipnoanalisis tadi pakai transferensi, ya, pakai hubungan terapi, bukan pakai kata-kata yang dilaporkan oleh klien. Ini ya yang akhirnya memang menjadi akhir dari narkosis ya, dia tidak lagi digunakan. Pertama tadi ada serum kejujuran itu tidak lagi dipercayai ya. Serum kejujuran itu terbukti tidak efektif ya atau tidak berguna. Kemudian perihal kecanduan ya, efek samping tadi juga, bahkan kalau penggunaan jangka panjang bisa koma sampai meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah apa yang dilaporkan ketika subjek berada dalam kondisi narkosis tadi, ya, apa yang dilaporkannya itu bukanlah ingatan aktual, itu adalah fantasinya, ya, atau gabungan dari ingatan dan fantasi, ya, itu. Nah, ini yang bisa kita diskusikan ya pada hari ini. Kita berbicara mengenai beberapa hal ya, mulai dari sejarahnya, kemudian juga narkosis seperti apa, sampai pada efek sampingnya. Ya, ini kalau bahasan tentang ingatan atau fantasi ini kita mau bahas lebih lanjut, itu bisa bisa dalam itu, bahkan bisa sampai temuan-temuan terbaru ini tahun 2018, baru 3 tahun yang lalu ya. Tahun 2018 sebuah survei ya melaporkan bahwa 42% sekian orang setelah menjalani terapi pemulihan ingatan, mohon maaf nih saya sebut ya, terapi regresi hipnosis, memisahkan diri dari anggota keluarga yang dalam ingatannya itu bentrok. Ya. Jadi ketika dalam kondisi hipnosis, ya, seringkali muncul, oh ternyata di masa lalu usia 1 tahun misalnya dapat pelecehan dari pamannya misalnya.
Atau ketika usia 3 tahun, ya, ngelihat ayah dan ibunya berantem besar, ya, akhirnya mengalami trauma dan lain sebagainya. Ternyata 42% orang-orang yang menjalani terapi regresi hipnosis meninggalkan anggota keluarganya atau memutuskan silaturahmi dengan keluarganya yang bermusuhan di ingatannya itu tadi. Padahal ingatan itu sendiri tidak aktual. Ya, tahun 1970 lebih dari 100 riset loh. Ini lebih dari 100 penelitian menyepakati bahwa ingatan yang dipulihkan sebagian besar dalam terapi regresi hipnosis adalah ingatan palsu. Tapi karena terapisnya yakin dan bekerja dengan ingatan itu, alhasil klien meyakini bahwa ingatan itu benar. Ingatan itu masa lalunya. Dan ini beneran 42% lebih itu meninggalkan keluarganya. Atau hubungan dengan keluarganya itu dia tinggalkan. Dan lebih dari 98%. 98%. Ini besar sekali. Percaya bahwa ingatannya asli. Akhirnya, para peneliti sepakat, ini bukan hanya peneliti di psikologi, psikoanalisis, psikiatri, maupun neuroscience, ya, tapi juga penelitian dalam hipnosis sendiri, orang-orang hipnosis sendiri, akhirnya menyatakan bahwa terapi regresi hipnosis memicu efek iatrogenik. Iatrogenik itu efek samping yang ditimbulkan karena kesalahan diagnosis atau kesalahan terapis dalam treatmentnya. Ya. Tahun 2020, Mayo Clinic, klinik terbesar itu di Amerika, Mayo Clinic memutuskan bahwa terapi regresi adalah kontraindikasi. Ya, kontraindikasi itu artinya kalau digunakan dia akan memperburuk keadaan. Itu kondisi yang ada nih di lapangan ya. Teman-teman boleh misalnya, wah mana di Indonesia ini dipraktekkan baik-baik saja kok. Ya ayo kita lihat. Kemungkinannya kan ada dua ini. Teman-teman terus praktekkan itu, ya teman-teman terus praktekkan itu, karena teknik regresi ini sendiri datangnya dari luar negeri, dia nggak akan beda-beda jauh dengan yang ada di luar. Nah, teman-teman bisa meninggalkan terapi regresi dan beralih ya ke hipnoanalisis yang base-nya lebih ke arah hubungan, bukan lagi ingatan ya. Atau teman-teman bisa tetap menggunakan terapi regresi dan menunggu seorang klien merasa Anda telah menyalahgunakan wewenang dan melaporkan Anda nanti. Ya, itu pilihannya. Karena jelas nih, kalian juru hipnotis di Indonesia ini kan ada asosiasi profesi ya, asosiasi profesi kan banyak di Indonesia ya, ada lebih dari 2 lah ya. Dan kalau kita baca kode etiknya, semuanya itu menegaskan tentang perlindungan konsumen, ya, perlindungan masyarakat pengguna jasa. Dan ini jelas, psikolog, psikiater, dokter semuanya pakai itu, konselor juga. Ya, ada perlindungan masyarakat pengguna jasa. Nah, salah satu cara melindungi konsumen kita ya dengan mengerti efek sampingnya seperti apa. Ini penting kalau teman-teman juga ya yang dari psikoterapi ya. Penting untuk ditanyakan. Kalau ada yang bicara terapi ini efektif dengan menggebu-gebu, katakan indikasi dan kontraindikasinya apa. Indikasi itu kegunaannya. Ini cocok untuk gangguan apa saja. Kontraindikasi itu nggak cocok untuk gangguan apa saja. Itu harus jelas. Ya. Ini yang tampaknya lebih penting untuk praktisi kita ya, tahu indikasi dan kontraindikasinya. Karena semuanya mengklaim efektif. Ya, semuanya mengklaim efektif. Nah, apa yang perlu ditanyakan adalah indikasi dan kontraindikasinya. Kalau dia nggak tahu atau dia hanya menjawab indikasi dan kontraindikasi itu hipnosis itu apa, dan dia hanya menjawab
Ya, hipnosis ini bukan obat ajaib ya, dia nggak bisa mindahkan gunung. Itu jawaban yang saya terima 10 tahun yang lalu ya dari salah satu hipnoterapis yang saya percaya dulu itu. Senior saya juga dulu. Jawabannya itu ya. Itu sangat menjelaskan bagi saya. Sangat menjelaskan bahwa dia nggak tahu indikasi dan kontraindikasinya apa ya. Nah, ini yang perlu kita tanyakan lebih lanjut ya. Karena yang namanya pengobatan ya, mau itu pengobatan inti atau primer maupun yang alternatif, pasti selalu ada indikasi dan kontraindikasinya. Penggunaannya harus jelas ya, nggak bisa sewenang-wenang. Itu ya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya dari materi narkosis ini. Saya kembalikan ke Mas Alif ya. Silakan Mas Alif. Oke, alhamdulillah kita sama-sama nih sudah mendengar pemaparan dari Bapak Firmatorus Silat selaku pemateri yang tadi menjelaskan terkait sejarah dari narkosis, terus juga bagaimana itu narkosis bekerja, terus juga tadi mengatakan kenapa narkosis ini sudah tidak digunakan lagi gitu lah. Nah, sekarang kita masuk nih ke sesi tanya jawab. Pasti ini teman-teman udah banyak banget yang unek-unek nih. Aduh, saya pengen tanya ini nih, ada dalam hati. Aduh, saya penasaran tentang hal ini. Nah, sekarang teman-teman bisa bertanya. Teman-teman bisa langsung tanya di kolom chat atau langsung di raise hand dan on mic. Kalau bisa on cam ya teman-teman ya. Ya, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait materi. Bisa. Gimana teman-teman? Sampai situ. Di sini baru datang. Oh, begitu di dalam katanya. Oke, mungkin saya buka dari saya. Ya, saya mau nanya ini, Mas. Oh ya, silakan Pak Gaston. Ya, tadi ya mengenai terapi regresi itu ya, itu hasil. Ya, saya bukan psikoanalis atau psikoterapis ya, saya hanya belajar aja mengenai ini semua. Ya itu memang. Tapi saya juga akrab sih, sering mendengar mengenai terapi regresi itu dan ya udah lama saya cukup lama saya mendengarnya dan saya juga terkejut juga dengan hasil penelitian yang disempat dikutip oleh Mas Fakun tadi yang mengatakan bahwa mayoritas hasil dari terapi regresi itu tidak benar ya atau palsu gitu ya sehingga mengakibatkan klien itu mengambil tindakan yang salah terhadap dirinya. Tapi karena masih sering dipergunakan ini ya banyak sekali dipergunakan. Jadi dan Mas Fahrun tadi bilang bahwa ya sebaiknya itu disesuaikan dengan indikasi maupun kontraindikasi atau situasi yang dialami oleh atau masalah yang dialami oleh pasien. Jadi masih ramainya terapi regresi saat ini dan ya masih banyak dipergunakan oleh mereka yang mungkin bukan berlisensi psikoanalis dan sebagainya itu ya spesifikasinya kira-kira bisa digunakan dalam kondisi atau masalah yang seperti apa, Mas, mengenai regresi ini? Kalau memang itu masih ada gunanya gitu ataukah betul-betul harus ditolak sama sekali itu bagaimana kira-kira ini? Terima kasih. Baik. Oke, mengenai terapi regresi ya, saya coba bikin coret-coretan ya ini ya. Kelihatan ya di layar ya? Iya, kelihatan, Mas. Ya, kita coba kita bahas dulu teori pemrosesan kognitif ya. Kalau dari psikoanalisis kan dia
arahnya introspektif ya, atau studi kasus. Jadi memang teorinya sendiri itu tidak berbasis bukti ya, tapi justru dibuktikan oleh tetangga sebelah ya, dari psikolog yang membuktikan malahan. Jadi ingatan ya, sorry. Oke, kita membahas ingatan itu ya. Ingatan ini seringkali dibagi jadi dua ya. Ada ingatan jangka pendek dan ada ingatan jangka panjang ya. Nah, ingatan jangka panjang ini dibagi lagi jadi dua ya. Hipnosis kan sering dikatakan berurusan dengan ingatan jangka panjang ya. Dan itu memang benar ya. Itu memang benar. Hipnosis ini memang berkaitan dengan ingatan jangka panjang. Tapi ingatan jangka panjang ini ada dua. Yang pertama ada ingatan jangka panjang eksplisit ya. Yang kemudian ada ingatan jangka panjang implisit ya. Eksplisit ini dia tanda-tandanya itu satu, non traumatis ya. Jadi nggak ada traumanya di sini ya. Kemudian dia sifatnya juga deklaratif, bisa diomongin ingatan ini Mas Yan ya. Terus yang berikutnya lagi eksplisit ini dia non manipulatif ya. Jadi nggak kena sensor. Kalau kita mengingat ingatan eksplisit ini aman ya, aman. Dia non traumatis, bisa diungkapkan dan tidak ada sensornya, tidak ada manipulasinya. Sementara yang implisit ya, dia ini trauma ya, traumatis. Kemudian juga non deklaratif, dia malah nggak bisa diomongin. Terus dia manipulatif. Ya. Ini pemikirannya gini ya. Eksplisit itu misalnya kalau teman-teman mengingat satu. Misalnya saya tanya, kamu ingat SD dulu punya sahabat baik siapa? Ya. Mungkin namanya tidak ingat, tapi masih ingat orangnya ini gitu ya. Mungkin udah lupa gitu namanya siapa. Nah, itu ingatan eksplisit ya, tentang periode waktu. Kemudian juga misalnya saya tanya ibu kota Jakarta mana? Ibu kota Indonesia mana? Sorry, Jakarta gitu ya. Nah, itu eksplisit juga ya. Itu ingatan semantik ya, tentang kata-kata. Kemudian juga ingatan gini, misalnya kamu dulu pernah dikado ya sama orang tua pakaian gitu ya. Kamu sangat seneng. Warna pakaiannya apa? Misalnya warnanya biru gitu ya. Nah, itu juga masuk dalam ingatan eksplisit ya. Jadi ingatan eksplisit ini adalah ingatan-ingatan yang ini tadi ya, dia non traumatis, deklaratif dan non manipulatif. Berbeda dengan yang implisit ya. Yang implisit ini dia traumatis. Ya, banyak trauma di dalamnya. Kemudian non deklaratif, nggak bisa diomongin. Terus manipulatif, harus disensor nih nanti. Makanya ingatan implisit ini seringkali juga disebut sebagai ingatan emosional. Ya. Disebut juga ingatan emosional. Nah, terapi regresi ya, terapi regresi ini kan dia seyogyanya bekerja dengan trauma ya. Seyogyanya dia bekerja dengan trauma. Tapi nyatanya dia sifatnya deklaratif terapi ini sendiri. Contoh misalnya dalam terapi regresi. Pada hitungan ketiga kamu akan kembali ke usia 6 tahun.
Ya, 1, 2, 3 misalnya. Atau misalnya pakai affect bridge atau apapun tekniknya, tapi kita pakai teknik yang sederhana saja. Baik usia 6 tahun, apa ingatan yang muncul di situ? Saya melihat saudara saya, dia sedang makan es krim, kemudian ditanya, pakai apa baju yang dia pakai? Dia pakai baju merah, ya. Nah, ini sendiri kan ingatan eksplisit, ya. Itu ingatan eksplisit. Kemudian juga misalnya terapi regresi di usia 3, kembali ke usia 3 tahun, apa yang muncul di sana? Saya melihat orang tua saya berantem, ayah saya bicara kasar, semantik gitu. Kemudian ibu pakai daster, ya, yang lusuh, dia dipukuli sama ayah dan lain sebagainya. Itu ingatan eksplisit semua, ya. Itu ingatan eksplisit semua. Jadi terapi regresi dia berupaya untuk menjangkau ingatan implisit, tapi bekerjanya dengan ingatan eksplisit. Ini loh letak sebenarnya ketidaktepatannya. Berusaha untuk mengangkat trauma, tapi bekerjanya pakai yang eksplisit. Ya, alhasil, ya itu tadi, nggak dapat akhirnya, ingatannya palsu. Nah, terus apakah kemudian sampai di sini, ya, sampai di sini alhasil wes nggak perlu lagi dipakai gitu misalnya ya. Nah, jawabannya tidak ya. Ini tidak berarti kemudian kita katakanlah apa namanya? Selesai ya, tidak lagi menggunakan terapi ini sama sekali atau bukan berarti teknik regresi ini kita hilangkan ya. Nah, ini gini. Jadi kita kan biasa ini disebutnya kan terapi regresi ya. Disebutnya kan terapi regresi. Sementara kalau kalau kita tinjau ini tadi dia nggak benar-benar terapeutik akhirnya, ya karena dia memang nggak ngangkat trauma, dia menyoal yang dia soalkan ini tadi, yang eksplisit ini tadi, ya dan ini akhirnya membuat dia kehilangan efek terapeutiknya karena traumanya memang nggak dikerjakan tan eksplisit sebenarnya. Alhasil sampai titik ini ya, saya ingin sebenarnya benar-benar menegaskan ya, istilah terapi ini kita hapus ya, kita coret, kita ganti dengan teknik ya. Karena terapi ini adalah kontraindikasinya. Ya, dia nggak bisa itu dipakai terapi. Kita punyanya teknik regresi. Nah, apa fungsinya? Ini tadi kan ada soal bahasa di sini ya, persoalan bahasa, atau juga sesuatu yang sifatnya space ya, wilayah lah ya. Jadi nanti misalnya kita bisa pakai ini teknik regresi untuk misalnya dulu pernah lancar ngomong bahasa Inggris. Cuman kemudian balik ke Indonesia ya, contoh saya sendiri juga ini misalnya ya, balik ke Indonesia akhirnya skill bahasa Inggrisnya itu nggak lagi terasah gitu ya, dia nyaman dengan bahasa Inggris, tapi untuk speakingnya dia agak susah. Nah ini teknik regresi bisa dipakai di sini, karena dia bisa berurusan dengan semantik ini tadi, yang ada di ingatan eksplisit. Atau juga dulu pernah hafal, ini yang muslim ya, hafal surat tertentu di Al-Quran gitu ya. Tapi karena lama nggak dipakai, biasanya hafalannya agak hilang gitu ya. Nah, teknik regresi bisa memulihkan hal itu karena urusannya sama eksplisit. Ya. Kemudian space misalnya, kelupaan naruh benda, ya, naruh kunci mobil misalnya, atau naruh ponsel, naruh dompet, ya. Ini bisa pakai teknik regresi, ya. Yang perlu kita tegaskan dari regresi ini sendiri, ya, indikasinya itu adalah teknik, kontraindikasinya adalah terapi. Teknik ini yang meliputi penggunaan ini tadi ya. Sementara terapi yang ini tadi nggak bisa digunakan. Ini ya, jadi tidak semuanya itu perlu kita tinggalkan ya. Ini kan sebenarnya memang fungsi dari penelitian itu kan kayak gini ya.
Fungsi dari penelitian itu mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ya, kalau kalian sudah pernah praktik terapi regresi, kemudian oke, saya ingin melakukan penelitian tentang terapi regresi, saya ingin menguji efektivitasnya. Ya, uji efektivitasnya, bukan dengan mencari pembenaran terhadap efektivitasnya. Makanya kan dalam penelitian kan ada H1 sama H0 itu ya. Ini kan tujuannya untuk dibuktikan, bukan untuk dicari pembenarannya. Untuk dibuktikan ini benar apa salah gitu kan. Nah, justru karena penelitian itu mencari kebenaran, kita bisa melihat, kita bisa menempatkan terapi regresi ini atau teknik regresi ini pada porsinya, ya. Akhirnya jelas indikasinya itu untuk ini tadi, ya, mengembalikan fungsi bahasa atau kemampuan keterampilan berbahasa, menemukan benda yang terlupa, gitu ya. Kontraindikasinya ya untuk terapi itu tadi. Coba deh teman-teman cermati lagi. Paling pol orang bicara tentang terapi regresi ketika dihadapkan dengan kritik ini, dia akan bicara tentang saya percaya. Ya, dia akan bicara tentang kepercayaannya. Padahal efek samping itu tadi atau efek iatrogenik itu tadi, ya, yang dimunculkan oleh terapi regresi, ya, efek iatrogenik itu tadi, dia munculnya itu dari logical fallacy, ya, atau cacat pikir yang dimiliki oleh terapisnya. Gara-gara terapisnya percaya dengan terapi regresi, kepercayaan itu akhirnya juga dibenarkan oleh subjek yang terhipnosis. Ini disebut sebagai role taking ya, atau pengambilan peran. Dan itu hal yang wajar dalam terapi. Makanya kalau mau milih terapis itu harus benar-benar ya. Karena kalau salah-salah kalian ngambil nilai mereka nanti. Jadi kalau ada yang masih kekeh bahwa saya percaya, ya justru kepercayaanmu itulah yang membuat terapi ini gagal, terapi ini berbahaya, ya, karena logical fallacy itu tadi. Itu ya, Mas Gaston ya. Ya, terima kasih Mas Sirat, Mas Fakhrun, terima kasih. Oke. Oke, Pak, ini ada pertanyaan lagi nih, Pak, di dalam chat. Dari Ricky Lee. Saya Ricky, Pak mau bertanya, teknik mana yang paling simple untuk mengungkap kejujuran sebagai pengganti dari serum kejujuran? Terima kasih. Oke, baik. Untuk berbicara tentang kejujuran ya, pertama kita pahami dulu ya bahwa menyembunyikan sesuatu ya itu adalah hakikat kita. Kita tidak hanya menyembunyikan suatu kebenaran itu di depan orang lain. Kita bahkan menyembunyikannya dari diri kita sendiri. Ya, yang belajar psikoterapi tahu yang namanya represi ya. Represi itu menyembunyikan suatu kebenaran dari diri kita sendiri. Jadi kita ini punya bakat alami untuk berbohong ya. Bukan hanya pada orang lain tapi juga pada diri kita sendiri. Nah, kalau ditanya mengungkap kejujuran ya, kalaupun sebuah serum kejujuran itu ada, saya justru membayangkan bahwa ia seharusnya kita gunakan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, karena kita selalu mendapat etika untuk jujur pada orang lain, ya, tapi kita tidak pernah mendapat penekanan untuk jujur pada diri sendiri. Serum kejujuran ini seharusnya kita konsumsi untuk diri kita sendiri, ya, dari kita untuk kita, bukan untuk orang lain. Bahkan ya semakin bertambahnya usia ya, saya justru bersyukur sebenarnya ada bakat alami untuk berbohong ini. Bayangkan jika semua orang yang ada di dunia ini jujur apa adanya pada kalian. Saya bisa pastikan dunia akan mencekam. Ya, dunia akan mencekam ketika semuanya jujur. Justru adanya diplomasi ya, adanya
kapan waktunya kita membuka diri, kapan waktunya jujur, kapan waktunya menutup diri. Itu penting untuk kita lakukan. Ya. Jadi mana teknik yang paling simpel untuk mengungkap kejujuran ya sebagai pengganti serum kejujuran? Saya hanya bisa katakan mungkin ya yang paling bisa mengelabui peran sensor. Ya. Yang paling bisa mengelabui peran sensor. Dan apa yang bisa mengelabui peran sensor atau setidaknya bisa melampaui peran sensor, ya keinginan kita untuk mengungkap kejujuran, ya, atau keinginan sang subjek tersebut untuk berkata jujur. Walaupun teman-teman mau gunakan teknik apapun untuk mengungkap kejujuran, tapi orang itu tidak bermaksud untuk berkata jujur atau dia masih berusaha untuk menutup dirinya, ya teknik apapun tidak ada yang simpel dan tidak ada yang terbaik akhirnya. Ya, jadi seyogyanya ya kejujuran bisa diungkap ya ketika ada izin dari orang tersebut. Sama halnya dengan hipnosis. Orang bisa ke hipnosis ya karena dia mengizinkan dirinya untuk terhipnosis. Sama halnya dengan mengungkap kejujuran ya. Kalau itu diizinkan oleh orangnya, ya dia bisa jujur ya. Atau dia itu bisa terungkap kejujurannya. Ada memang teknik-teknik lain ya, mikroekspresi, kemudian tes-tes proyeksi juga lainnya ya. Tapi saya sendiri tidak tahu ya bagaimana validitas penggunaannya, karena lagi-lagi based on testimoni itu tidak bisa menjamin apapun ya. Bahkan testimoni itu bisa dikatakan predikat paling rendah dari bukti ya. Kalau kita bicara tren berbasis bukti, ya itu ya, ya teknik mana yang paling simpel ya. Ya coba saja komunikasi dengan orangnya, bilang kalau kamu ingin dia bilang berkata jujur apa adanya ya. Yakinkan juga dia bahwa dia tidak akan mendapat amarahmu ya atau mendapat kebencian darimu misalnya ya. Pastikan dia berada dalam secure base-nya, pastikan dia merasa aman untuk berkata jujur, maka dia akan mengatakan kejujuran. Setidaknya itu yang dialami oleh klien-klien saya, analisan-analisan saya. Mereka tidak punya tempat jujur di seluruh muka bumi ini. Satu-satunya tempat mereka untuk nyaman berkata jujur adalah di ruang terapi saya. Dan itu yang membuat mereka mengungkap kejujuran. Itu ya, Kak Riki ya. Oke, makasih Pak jawabannya. Makasih juga Kak Riki udah pertanyaan tadi. Bagus banget. Dan ini ada lagi pertanyaan Pak dari Etin. Permisi Pak, nama saya Etin. Izin bertanya, apakah dalam penggunaan sodium amital dapat merusak fungsi tubuh salah satunya otak? Iya, bisa tadi ya. Jadi penggunaan jangka panjang ya. Penggunaan jangka panjang sodium amital memang terbukti ya merusak fungsi tubuh. Ya. Bahkan reaksi-reaksinya itu bisa kita lihat juga, mereka sering mengantuk gitu ya. Termasuk juga sering mengalami sesak nafas dan lain sebagainya. Jadi ya itu bisa merusak fungsi tubuh ya, salah satunya otak juga tentunya. Itu ya Kak Etin ya. Oke, makasih Kak Etin atas pertanyaannya. Ini ada lagi nih Pak yang nanya, Ihyan Amri. Diketahui saat zona kritis dilampaui pada kondisi hipnosis, berarti informasi yang diberikan klien dianggap benar karena tidak dikritisi. Berapa persen kebenarannya kalau kenyataannya ada fungsi sensor? Terima kasih. Oke. Dari Kak Ihyan Amri ya. Diketahui saat zona kritis dilampaui pada kondisi hipnosis, berarti informasi yang diberikan klien dianggap benar karena tidak dikritisi. Berapa persen kebenarannya kalau kenyataannya ada fungsi sensor? Nah itu memang yang menjadi pertanyaan yang tidak lagi baru ya. Pertanyaan itu sudah ada dari tahun 1930 ketika hipnoanalisis muncul pertama kali ya. Makanya hipnoanalisis sendiri tidak memberikan penekanan pada regresi ya. Sekalipun sebenarnya
teori-teorinya terapi regresi itu ngambil dari hipnoanalisis, regresi, revivifikasi, ya, bahwa emosi harus dialami kembali, revivifikasi itu diambil dari hipnoanalisis. Termasuk juga ramifikasi gitu ya, ramification atau ingatan bercabang gitu ya. Itu juga teori hipnoanalisis tapi diambil juga sama terapi regresi. Jadi IC dan SSE gitu ya. Itu teori hipnoanalisis ya, kemudian diadopsi sama terapi regresi. Tapi persoalannya memang pada akhirnya ketika ingatan itu muncul ya, mereka yang menggunakan terapi regresi tidak bisa menyikapi ingatan itu sebagaimana sesuatu yang sifatnya terapeutik ya, tidak bisa menggunakannya dalam konteks psikoterapi. Mereka hanya meyakinkan bahwa mereka hanya menerima ingatan itu dan kemudian memberikan solusi terhadap ingatan itu ya. Misalnya orang tuanya sering berantem di masa lalu ya, itu membuat dia sulit mungkin untuk terbuka akhirnya dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Alhasil dia disugestikan untuk disugestikan untuk memaafkan mereka misalnya ya, dikasih pemahaman baru dan lain sebagainya. Nah, itu terapi regresi ya. Akhirnya kita sebenarnya sah loh untuk bertanya-tanya ya. Kita sah untuk bertanya-tanya. Ini kesembuhan terapi regresi ini dari mana? Dari ingatan yang muncul atau dari sugesti yang belakangan itu? Ya, dari terapi pemaafannya itu. Bahkan ada psikiater yang mengatakan terapi regresi itu nggak perlu, itu bisa diganti dengan wawancara terapi. Ya, wawancara terapi kalau kita handal menggunakannya, itu bisa jadi kayak terapi regresi. Nggak perlu lama-lama menghipnosis, itu bisa, menurut sang psikiater tersebut. Ya. Nah, jadi memang berapa persen kebenarannya itu akhirnya tidak bisa lagi diukur ya, karena ingatan itu rekonstruktif. Ya, ingatannya itu rekonstruktif. Makanya kalau dalam psikoanalisis sendiri ya, ketika misalnya kalian melaporkan apapun itu ya, kita tidak menilai itu sebagai benar atau salah. Bahkan kami tidak bekerja dengan ingatan itu. Ya, yang kami kerjakan itu emosi yang ada di balik ingatan itu. Ya, makanya kami sering menanyakan, ketika kamu berbicara tentang pengalaman tersebut, apa yang kamu rasakan? Kami sering bertanya seperti itu. Kami ingin mengerti apa emosi yang ada di baliknya. Kemudian dia mengatakan, saya merasa takut, cemas, sedih, saya juga agak marah, saya ingin menyerang dia misalnya ya. Kemudian kita tanyakan, perasaan-perasaan ini, apakah kamu pernah mengalami sebelumnya dalam situasi yang lain? Nah, kemudian emosi ini akan menyebar lagi ke ingatan-ingatan yang lain. Bagi kami psikoanalis dan juga hipnoanalis, tidak penting ingatannya itu apa. Yang penting adalah emosi-emosi yang ada di baliknya ini. Ya, bahkan ketika dalam suatu titik kami menanyakan, ketika perasaan-perasaan ini terasa sangat kuat dalam dirimu, adakah mungkin suatu kenangan tertentu yang muncul dalam pikiran? Mungkin pengalaman tertentu yang cukup menyedihkan, tapi terasa sangat membekas dalam benak. Nah, kita misalnya bertanya seperti itu ya dalam psikoanalisis. Kemudian analisan mengatakan, saya tidak tahu ya. Saya tidak bisa menyimpulkan apapun. Saya tidak tahu. Misalnya dia mengatakan seperti itu. Itu artinya ada resistensi dalam ada penolakan ya dari peran sensor ini, dari fungsi sensor ini untuk membangkitkan ingatan tertentu ya, atau untuk mengingat ya. Ada hambatan dalam mengingat. Dalam pengalaman kami, ketika ingatan itu terhambat, disitulah transferensi terbangun. Ya. Artinya, kami akan berhenti untuk membahas ingatan. Kemudian kami akan mendiskusikan tentang hubungan terapi. Hubungan antara terapis dengan klien. Nah, ini yang terjadi dalam praktik kami ya. Ini yang terjadi dalam praktik kami. Jadi kami berusaha untuk mengerti ya bahwa kunci akhir itu pada akhirnya adalah pada transferensinya, bukan pada regresinya. Nah, itu yang membuat akhirnya ingatan itu sebenarnya tidak jadi persoalannya. Ingatan itu tidak boleh jadi perhatian utama. Gitu ya.
Siapa tadi? Kak Ihyan Amri ya. Bagus ini pertanyaannya. Oke. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya tadi. Terima kasih juga buat pertanyaan tadi disampaikan oleh kawan-kawan semua. Bagus-bagus banget dan alhamdulillah semoga udah terjawab ya teman-teman. Oke, sepertinya kita sudah di penghujung acara nih teman-teman. Alhamdulillah. Ya jangan bersedih ya karena akan ada seri-seri selanjutnya tentang webinar. Ya makanya jangan keluar dari grup WA ya teman-teman ya biar mendapatkan informasi terus-menerus. Walaupun nanti akan disebarkan juga melalui sosial media tentunya. Oke, sebelum menutup mungkin Bapak Muhammad Fakhrul Siraj bisa memberikan closing statement kepada kami semua terkait materi ini. Oke, ya apa yang bisa saya sampaikan adalah kita melihat lagi ini bahwa dalam sejarah hipnosis ya ada beberapa pendekatan yang dulu bisa sangat terkenal, pendekatan yang dulu bisa dipercaya bahwa itu efektif, bahwa itu bekerja, gitu ya. Nyatanya juga dia saat ini tidak bisa lagi digunakan. Ya, hari ini kita tidak lagi melihat orang menggunakan narkosis ini. Ya, kita hanya menggunakan hipnosis formal. Bahkan ada pemikiran yang mengatakan daripada nge-fly dengan narkotika, mending nge-fly dengan hipnosis. Kan? Nah, kita melihat bahwa apa yang ada beberapa tahun yang lalu ternyata bisa seolah lenyap ya hari ini. Nah, saya ingin mengajak teman-teman ya untuk memikirkan kembali apa yang telah kita lakukan ya. Termasuk juga terapi-terapi yang mungkin kita pelajari atau ya apapun pengetahuan yang kita pelajari. Apakah kita masih menggunakannya secara layak? Ya. Apakah kita katakanlah mengerti betul ya bahwa yang kita lakukan ini relevan untuk dilakukan? Ya. Atau tidak memiliki efek samping misalnya. Seperti yang saya sebutkan sekilas juga sebelumnya, bahwa jika kita mengaku sebagai pembelajar sejati, maka seharusnya kita mencari kebenaran ya, bukan mencari pembenaran. Saya kira ini cukup penting ya untuk kita adopsi sebagai mentalitas kita ya, bahwa yang namanya belajar itu ya mencari kebenaran ya. Keyakinan-keyakinan kita sebelumnya bisa kita tangguhkan sesaat dan kita bisa mempelajari sesuatu yang baru ya dengan pikiran yang terbuka ya dengan jiwa yang merdeka karena tidak terkena bias pengetahuan yang telah kita miliki sebelumnya. Ya, mari terus belajar. Masih banyak hal yang perlu kita gali lebih lanjut ya, kita pelajari lebih lanjut baik dari hipnosis dulu maupun sekarang. Ya, itu Mas Alif ya. Oke, terima kasih Pak atas closing statement-nya tadi. Bagus sekali. Dan terima kasih juga tadi Pak udah memaparkan secara jelas terkait apa narkosis ketika narkotika bertemu dengan hipnosis. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah datang, yang udah mendengarkan dan menyimak. Dan juga kalau misalnya ada teman-teman yang sempat tadi keluar dan terlewati, mungkin teman-teman bisa langsung cek aja di YouTube PHI, Pustaka Hipnosis Indonesia. Sana nanti akan disebarkan juga, akan di-upload juga tentang webinar ini karena sudah direkam. Nanti akan di-upload di official dari YouTube PHI itu sendiri. Oke. Jangan lupa untuk di-subscribe juga ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.